no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Idul Fitri bukan sekedar hari raya, bukan sekedar perayaan kemenangan, tetapi sebuah portal kesadaran yang membawa kita ke realitas yang lebih tinggi. Bayangkan, setelah sebulan penuh berpuasa, tubuh kita telah disucikan, jiwa kita telah dibersihkan, kesadaran kita telah direset ulang. Lalu, apakah kita benar-benar telah kembali ke fitrah atau kita hanya sekedar kembali ke rutinitas lama? Hari ini, kita akan membedah Idul Fitri dari perspektif yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Dari energi kuantum, dari filosofi eksistensial, dari spiritualitas tertinggi, dari sains yang mengungkap transformasi tubuh dan kesadaran kita. Bersiaplah, karena setelah video ini, Anda akan melihat Idul Fitri dengan cara yang benar-benar berbeda. Sahabat Dr. Tifa semuanya, Idul Fitri sekali lagi bukan sekedar perayaan belaka, melainkan puncak dari transformasi manusia setelah menjalani puasa Ramadan. Ia mencerminkan keseimbangan kosmik, spiritual, dan fisik yang selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Dalam kajian ini, kita akan membedah Idul Fitri secara multidimensional, mulai dari energi kuantum hingga makna filosofisnya dalam perjalanan kesadaran manusia. Apakah Anda tahu bahwa manusia adalah makhluk elektromagnetik? Bahwa setiap pikiran, emosi, dan tindakan kita memiliki frekuensi? Ketika kita berpuasa, kita menurunkan vibrasi rendah dari hawa nafsu. Kita meningkatkan resonansi spiritual. Kita menyelaraskan diri dengan energi kosmik. Dan saat gema takbir menggelegar di seluruh penjuru bumi, saat jutaan manusia bersatu dalam satu suara, terjadilah harmonisasi frekuensi kolektif yang memperkuat medan energi spiritual di seluruh dunia. Seperti gelombang kuantum yang bergetar bersama, kita tidak hanya merayakan kemenangan, tapi kita sedang membentuk realitas baru. Secara energi, manusia sebagai makhluk elektromagnetik memancarkan vibrasi tertentu. Saat berpuasa, tubuh seluruhnya mengalami detoksifikasi. Pola pikir disucikan, dan frekuensi energi meningkat. Idul Fitri adalah titik kulminasi di mana vibrasi manusia mencapai harmoni tertinggi setelah sebulan mengalami proses kalibrasi energi. Dalam fisika, energi tidak bisa dihancurkan, hanya bisa diubah bentuk, bisa ditransformasikan. Ramadan adalah proses zeroing the system, atau kembali ke titik nol, di mana ego, nafsu, dan pola-pola negatif terlebur. Saat takbir berkumandang, terjadi resonansi massal yang menyelaraskan frekuensi kolektif umat manusia, menciptakan quantum coherence dalam skala besar. Fisikawan kuantum memahami bahwa realitas ditentukan oleh observasi dan kesadaran manusia. Dalam konteks ini, Idul Fitri adalah momen reprogramming kesadaran. Setelah melalui puasa yang membersihkan pikiran bawah sadar, seseorang mencapai quantum state reset, di mana ia dapat memproyeksikan realitas yang lebih tinggi. Ramadan mengajarkan manusia untuk hidup di antara dua dunia, material dan spiritual, mirip dengan prinsip superposisi dalam fisika kuantum. Saat manusia bersatu dalam ibadah dan silaturahmi, mereka menciptakan keterikatan spiritual yang memperkuat kesadaran kolektif, quantum entanglement dalam skala sosial.
Secara linguistik, Idul Fitri bermakna kembali ke fitrah. Ini selaras dengan filsafat eksistensial bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, tetapi pengalaman hidup menciptakan keterasingan dari esensi aslinya. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifatul fil ard, pemimpin di bumi. Namun, ego dan ilusi material seringkali mengaburkan misi sejatinya. Idul Fitri adalah momen perenungan. Apakah kita telah kembali ke identitas primordial kita sebagai makhluk Tuhan yang sejati, sebagai khalifatul fil ard? Di sini, Idul Fitri juga menjadi metafora dari konsep the hero's journey, perjalanan sang pahlawan dalam mitologi dan psikologi. Ramadan pada dasarnya adalah sebuah fase tantangan dan ujian spiritual, panggilan, perjalanan, transformasi, di mana terjadi pengendalian hawa nafsu, membentuk versi diri yang lebih tinggi. Idul Fitri juga sebuah kepulangan, sebuah kemenangan atas diri sendiri, kembali kepada keadaan diri sejati. Dalam fisika kuantum, realitas kita ditentukan oleh kesadaran kita. Setiap pikiran dan niat kita mengubah struktur realitas itu sendiri. Maka ketika kita memasuki Idul Fitri, kita sebenarnya sedang meriset kesadaran kita. Bayangkan ini ya. Ramadan adalah proses debugging, menghapus virus-virus mental kita, membuang program-program negatif yang selama ini menghambat kita. Dan Idul Fitri adalah fase reboot. Saat inilah kita menginstal program baru dalam pikiran dan jiwa kita, menjadi versi diri yang lebih tinggi, lebih sadar, lebih bersih, lebih kuat. Maka dari itu, Idul Fitri bukanlah sekedar fenomena fisik, tetapi juga peristiwa dimensional yang melibatkan realitas tak kasat mata. Dalam Islam, dikatakan bahwa saat Ramadan, setan dibelenggu dan energi spiritual manusia meningkat. Ini berarti Idul Fitri adalah titik di mana manusia mencapai kemurnian yang paling tinggi, mendekati frekuensi para malaikat. Secara metafisik, ini bisa dijelaskan dalam beberapa konsep. Dimensi rohaniah. Manusia bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga energi rohaniah yang berkembang melalui ibadah. Jaringan energi kolektif. Doa dan silaturahmi menciptakan getaran harmoni yang memperkuat keseimbangan alam semesta. Resonansi dengan alam semesta. Seperti tubuh yang memiliki irama sirkadian, alam semesta juga memiliki pola energi. Idul Fitri adalah momentum di mana manusia berada dalam keselarasan maksimal dengan aliran kosmik. Jika ditinjau dari sains modern, Ramadan adalah proses biohacking spiritual. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa puasa mengaktifkan autofagi atau proses pembersihan sel dan meningkatkan ketahanan tubuh. Namun, Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan makan-makan, tetapi juga fase transisi tubuh dari mode detoksifikasi 30 hari ke fase homeostatis baru. Dari sisi neuroplastisitas, neuroscience, setelah 1 bulan melatih disiplin, otak mengalami rewiring atau pembentukan jalur saraf baru yang lebih sehat. Idul Fitri adalah momen di mana hormon bahagia akan muncul sepanjang hari. Silaturahmi dan berbagi di Idul Fitri meningkatkan oksitosin, endorfin, dan serotonin, menciptakan efek kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Studi epigenetik menunjukkan bahwa ibadah dan pengalaman spiritual dapat mengubah ekspresi gen kita, mengaktifkan potensi tersembunyi dalam DNA kita, mengaktifkan efek kuantum pada genetik kita. Maka kalau kita lihat sekali lagi, dalam konteks teknologi, Idul Fitri bisa dianggap sebagai reboot sistem bagi manusia. Setelah menjalani debugging selama Ramadan, menghapus kesalahan dan virus-virus mental, manusia kembali dengan operating system yang lebih optimal. Ada 3 tahap utama rebooting ini.
Pertama adalah tazkiyatun nafs, format ulang jiwa. Ramadan adalah proses penyucian hati. Kemudian tarbiyatun ruhaniyah, instalasi program baru. Pembiasaan ibadah yang memperbarui pola pikir dan tindakan yang dilakukan selama 30 hari Ramadan. Yang ketiga adalah fitrah baru, menjalankan sistem baru. Idul Fitri sebagai fase implementasi kesadaran baru dalam kehidupan nyata nantinya. Setelah itu, pertanyaannya jadi, apakah kita menjalankan sistem yang baru atau justru kembali ke program lama yang penuh dengan kesalahan? Maka sebaiknya kita melihat Idul Fitri adalah portal kesadaran menuju manusia baru. Kembali kepada maknawinya, Idul Fitri adalah kembali ke fitrah. Maka dalam filsafat eksistensial, manusia selalu mencari makna, selalu bertanya, siapa aku? Dari mana aku berasal? Kemana aku akan pergi? Dan jawabannya ada di dalam Idul Fitri. Setelah sebulan menaklukkan ego, setelah sebulan menahan diri dari ilusi dunia, setelah sebulan berlatih menjadi manusia sejati, maka Idul Fitri adalah momen refleksi. Apakah kita benar-benar telah kembali ke jati diri kita, atau kita masih terjebak dalam ilusi dunia? Ingatlah, sahabat Dr. Tifa semuanya, Idul Fitri bukan akhir, tapi justru permulaan. Langkah pertama dalam perjalanan menuju manusia yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi, Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tapi portal kesadaran yang membawa manusia ke level eksistensi yang lebih tinggi. Idul Fitri adalah transisi energi yang membawa keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Penyelarasan kuantum yang memungkinkan manusia memprogram ulang realitasnya. Refleksi filosofis tentang perjalanan manusia kembali ke hakikatnya. Sebuah momentum spiritual di mana manusia berada dalam kesadaran tertinggi. Dan bukti ilmiah menyatakan terjadi sebuah fenomena-fenomena yang bermanfaat secara fisik dan mental. Jika manusia memahami Idul Fitri dengan perspektif ini, maka ia akan menyadari bahwa perayaan ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi sebuah momentum besar dalam siklus eksistensinya. Pertanyaannya adalah, setelah diriset di Idul Fitri ini, akankah kita tetap berada dalam vibrasi yang lebih tinggi atau kembali ke frekuensi lama? Karena pada dasarnya, sebetulnya tidak ada point no return pada Idul Fitri, karena Idul Fitri adalah lompatan kuantum spiritual. Siapa yang mampu mempertahankan momentum ini akan mengalami transformasi hidup yang luar biasa. Maka kini kita paham. Sekali lagi, Idul Fitri bukan sekedar kemenangan, tapi momen transformasi menuju diri yang lebih besar. Apakah Anda dan saya benar-benar siap memasuki portal ini? Ataukah kita cuma melewatinya tanpa makna? Sekali lagi ingat, bahwa Idul Fitri bukan akhir, tapi justru permulaan dalam kehidupan baru. Jika Anda merasakan getaran energi dari video ini, bagikan kepada dunia, bagikan kepada semuanya, agar lebih banyak manusia yang sadar bahwa Idul Fitri adalah lompatan kuantum menuju peradaban yang lebih tinggi. Selamat Idul Fitri, selamat memasuki dimensi baru dalam kesadaran hidup Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.